Kita menantikan berita Nusantara. Kita lihat situasi terkini di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di mana masa sudah tiba di sana, dan beberapa saat yang lalu juga kami sudah menghubungi Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ada Hasolowan Siampuri, yang menyatakan bahwa pihaknya sudah bersiap-siap untuk menerima kedatangan masa di sana. Kita akan cari tahu bagaimana perkembangan di sana beberapa saat mendatang, tapi kita lanjut lagi dialog kita bersama dengan Pak Novel di sini. Pak Novel, tadi sempat terpotong bahwa Anda yakin bahwa ada pihak-pihak di seberang sana yang juga melakukan intervensi terhadap kasus ini. Siapa pihak yang Anda maksud, atau paling tidak siapa? Ada bukti apa yang Anda temukan? Jadi kita melihat ini dari pertama ada unsur-unsur untuk mengkriminalisasi, kemudian menuduh makar ulama. Itu sudah jelaslah di belakangnya siapa. Sebagai bukti maksudnya? Sebagai bukti. Kemudian juga kita melihat ada kepentingan bisnis. Kepentingan bisnis yang harus dijalankan di sisa daripada pemerintahan, di sisa daripada jabatan gubernur terdakwa ini. Yang mereka ini jangan sampai kalau memang ini terdakwa dipenjarakan akan merugikan mereka. Ada kepentingan bisnis, juga ada kepentingan politik untuk pencitraan. Di kepentingan mungkin pilpres atau pilkada-pilkada yang lain. Jadi saya nggak bisa tunjuk hidung, tapi kita tahulah siapa. Tapi kita nggak bisa sampaikan untuk tunjuk hidung, yang pasti kita tahulah, paham. Karena seperti sebelum-sebelumnya, pengalaman kasus-kasus sebelumnya itu berjalan dengan normal, berjalan dengan adanya penista agama, nggak ada satupun yang lolos, terjerat hukum semua. Begitupun kalau mungkin yang dikatakan punya jasa, punya kebaikan, punya jabatan yang memang pelayan masyarakat, gubernur-gubernur, oknum-oknum gubernur lain juga yang tersangkut kepada tindak pidana, semuanya juga sama, diberhentikan, terdakwa, dipenjara, tersangka pun sudah dipenjara. Kita melihatlah gubernur. Maka ini kita melihat apa yang bisa diistimewakan, yang justru gubernur-gubernur sebelumnya tidak memancing kegaduhan, cuman ada kesalahan tindakan pidana yang mereka akhirnya harus dijebloskan ke penjara. Lihatlah, yang kemarin kita melihat yang tersangkut kasus korupsi, itu kan juga sama. Kalau kita mau lihat jasa, mereka juga berjasa. Mereka bahkan dicintai sama masyarakatnya. Masyarakatnya bisa sedih, turun, walaupun ini gubernur melakukan tindak pidana. Jadi maksud Anda ketika pelaku penista agama berjasa begitu besar, maksud Anda harus tetap langsung dihitung sampai dengan daripada dilihat daripada itikat baiknya menjadi perhitungan yang utama. Bukan justru dilihat daripada poin-poinnya itu yang sudah berkali-kali melebihi daripada penista-penista agama yang lain, yang memang terbukti sampai bermasalah terus,
sebelum dilaporkan Al-Maidah diserang, sesudah dilaporkan Al-Maidah diserang, yang kita sampai capek melaporkan. Kebenaran saya selalu didampingi yang memang oleh akta, saya selaku juga tokoh agama yang kadang-kadang melakukan tindakan pelaporan terlepas daripada ormas yang saya geluti, yaitu sebagai tokoh agama, sebagai daripada ustadz, kiai yang didamping oleh akta 15 kali kita sudah laporkan. Sudah kita laporkan, kenapa? Karena mengulangi demi mengulangi. Nah, kita berharap kalau memang nanti hakim ini tidak memutuskan dengan maksimal, saya berharap laporan yang sudahnya diproses. Ada 15 kali laporan yang semuanya harus diproses. Gitu. Oke, selain Anda sudah melaporkan kasus ini sudah berulang-ulang, apalagi yang menurut Anda kasus penistaan kali ini yang menjerat Basuki Cahayapurnama berbeda dengan kasus penistaan agama yang lain, Pak Novel? Jadi kita melihat justru penistaan agama ini yang dilakukan justru ayat atau pembawa ayat yang diserang. Kalau kemarin kan mengakui dirinya sebagai nabi, ya kan? Ya kan, kemudian mengakui sebagai dirinya malaikat atau menghina agama langsung. Kalau ini kan langsung Al-Quran yang memang pembawa Al-Quran, ulama yang memang ada ulama itu di dalam Al-Quran disebut sebagai penyambung lidahnya Rasulullah, yang memang pembawa Al-Maidah juga Rasulullah, yang juga membawa Al-Maidahnya Allah. Artinya mulai dari Allah, mulai daripada Rasulullah, mulai daripada sahabat, mulai tabi'in, semuanya ini tersangkut. Maka kita tadi akan disampaikan, tadi belum saya komentari masalah tadi apa yang dibawakan oleh pembawa acara News TV tadi. Ini kita kecewa. Satu lagi yang dilakukan oleh daripada Hajaksa, yaitu bisa melakukan loncatan logika yang tadi yaitu 156A, semua melaporkan 156A yang kita sudah sepakati diloncati ke pasal 156 yang memang hanya untuk golongan. Loh, ini jadi menyimpang. Agama ini dikemanain, Al-Maidahnya dikemanain, dibodohi dan dibohongi itu dikemanain. Oke. Apakah itu termasuk bahwa menurut Anda kasus ini harusnya mendapat hukuman yang lebih besar dari yang lebih berat daripada kasus penistaan agama yang lain? Seharusnya ini dilakukan justru lebih daripada 5 tahun. Maka tinggal kita meminta kepada daripada hakim ini untuk bisa bertindak tegas. Karena ini sudah membuat gaduh dunia. Oke. Pak Novel, kalau tadi Anda begitu yakin bahwa dalam proses persidangan ada bentuk intervensi, kemudian ada juga bentuk keberpihakan dari majelis hakim maupun dari jaksa penuntut umum, apalagi yang ketika Anda melihat jalannya proses persidangan, apalagi bentuk-bentuk keberpihakan tersebut? Keberpihakan itu kita lihat setiap kita melakukan daripada penegakan hukum, aksi meminta untuk ditegakkan hukum, pasti dilakukan yaitu kriminalisasi daripada organisasi ulama, kemudian pembelaan terhadap masyarakat yang membela juga aktivis masjid dikriminalisasi, mahasiswa dikriminalisasi, begitu juga tokoh-tokoh dikriminalisasi. Artinya sebelumnya kasus-kasus nggak pernah ada sampai begitu. Kasus-kasus yang lain itu semuanya sejalan dengan arah hukum yang ada, dengan tatanan hukum yang ada, dengan dalil-dalil hukum yang ada. Tapi sampai saat ini luar biasa. Itu kita melihat, karena kita melihatlah ya, bahwa setiap kita melakukan tindakan itu ada yang selalu diuntungkan. Karena di belakang ini kita melihat ada keberpihakan kepada penguasa. Keberpihakan bukan keberpihakan kepada pengusaha. Kalau Anda kepada pengembang yang memang punya sisi bisnis yang tinggi. Pak Novel, kalau Anda melihat begitu banyak cara-cara intervensi termasuk juga kriminalisasi tadi, kalau menurut pandangan Anda sejauh mana upaya-upaya tersebut sudah mempengaruhi kasus ini? Tapi kita tahan dulu, kita jeda lagi, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam special report. Saya inilah suasana lalu lintas di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tepatnya yang merupakan bekas gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di kawasan Gajah Mada, Jakarta. Dapat kita saksikan petugas kepolisian sudah mulai mengatur massa yang sudah tiba di sana. Dapat kita saksikan juga arus lalu lintas sudah mulai tersendat, dan tentunya akan ada pengalihan jalur lalu lintas di sana.
Dan informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa akan ada 10 perwakilan dari massa yang akan diterima oleh pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyampaikan aspirasi mereka di aksi massa pada hari ini. Wahai para pecinta-pecinta ayat-ayat Allah, wahai para pendukung-pendukung Al-Quran, saya ini datang khusus kami Bima. Kami hanya selama ini menonton di televisi, dan terakhirnya kami sangat berkesan. Saya bilang selama ini kita membelanjakan uang kita untuk membeli pakaian, membeli jaket. Apa salahnya hari ini kita membelanjakan untuk membayar tiket pesawat datang menghadiri semua terhadap penista agama ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk dimaklumi bahwa apa yang sudah dilakukan oleh jaksa terhadap tuntutan itu. Ya, pemirsa tadi suasana terkini di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara di kawasan Gajah Jakarta, di mana massa sudah tiba di sana, dan informasi yang beredar bahwa massa akan mendapatkan bahwa 10 perwakilan massa sudah diterima oleh pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kita lanjut lagi, Pak Novel, mungkin terakhir harapan Anda dengan menjelang akhir dari kasus penistaan agama yang menjerat terdakwa Basuki Cahayapurnama. Jadi kita sudah melihat ini betul-betul murni bukan kepentingan politik. Politik sudah berlalu, penegakan hukum terhadap penista agama tetap kita harus perjuangkan. Karena memang saya FPI dari 2012 sudah memang melakukan, yaitu mengejar daripada gubernur terdakwa ini yang memang sudah terus-menerus menyerang Islam. Inilah puncaknya, mudah-mudahan hakim terketuk hatinya bahwa ini bukan masalah kepentingan politik, tetapi kepentingan daripada umat Islam, bahkan umat Islam sedunia, agar tidak terjadi kegaduhan lagi. Dengan cara hakim memvonis dengan seberat-beratnya, kalau perlu bahkan 5 tahun lebih, untuk bisa daripada masyarakat ini yang terpenuhi daripada rasa keadilan, untuk bisa hakim ini memenuhi rasa keadilan masyarakat yang selama ini didambakan. Dan inilah, kalau memang keadilan ini tegakkan, insya Allah mudah-mudahan pemerintah yang menjabat sampai saat ini, presiden kita, semua jajarannya, masyarakat bisa percaya bahwa di era pemerintahan ini, bahwa keadilan itu bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya. Oke, Pak Novel, jika seandainya putusan dari majelis hakim nantinya pada pemberian vonis sesuai dengan tuntutan jaksa, yaitu 1 tahun penjara, 2 tahun percobaan, atau mungkin kemungkinan kita berandai-andai justru lebih ringan daripada tuntutan jaksa, apa yang akan Anda lakukan? Jadi kita melihat ke depannya pasti ada langkah-langkah pasti. Pasti kita melakukan, pasti kita jihad konstitusional yang tidak melanggar daripada tatanan hukum yang ada, kita akan perjuangkan. Mungkin melalui daripada legislatif, yudikatif, eksekutif, kita akan semua tulisin dari MA juga, kemudian dari Komisi Yudisial juga, kita meminta untuk terus ini diproses sampai tuntas, sampai masyarakat bisa terwakili daripada rasa keadilannya. Termasuk dengan akan ada masa-masa selanjutnya lagi. Dengan tentunya aksi yang damai, aksi yang simpatik, aksi yang bisa mengetuk hati nurani penguasa pemerintah untuk bisa menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Tidak lebih besar dari aksi-aksi sebelumnya? Mungkin kemungkinan bisa lebih besar, karena vonis itu menentukan tingkat daripada masyarakat ini terpenuhi rasa keadilannya atau tidak. Karena ini adalah klimaks apa yang kita perjuangkan dari 5 tahun, dari 2012 sampai saat ini, permasalahan agama yang mudah-mudahan hakim jelas bisa melihat data-data sebelumnya, yaitu untuk bisa memvonis 5 tahun. Kalau 5 tahun ini divonis, maka insya Allah kami juga akan menerima dengan lapang dada, walaupun sebenarnya hukum Islam, hukuman kepada penista agama hukuman mati. Kita ulama, kiai, ustadz berbesar hati, percaya kepada pemerintah, penegakan hukum positif kita serahkan. Mudah-mudahan kepercayaan kita ini yaitu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Oke, Pak Novel, terakhir di luar persidangan, apa hikmah yang bisa mungkin menurut Anda bisa diambil dari kasus penistaan agama ini secara umum? Jadi hikmahnya jangan coba-coba lagi, yaitu mereka ini menistakan agama, karena sudah membuat gaduh, menguras energi, tenaga dan sebagainya. Yang penistaan agama ini yang ada di Indonesia itu adalah terlindungi dari undang-undang. Mudah-mudahan masyarakat sadar bahwa jangan coba-coba untuk bisa
mencoba-coba untuk bisa menistakan agama, karena siapapun, agama apapun, suku etnis apapun, selama kita umat Islam, pasti kami akan kejar sampai kemanapun penista agama itu berada. Agama apapun tidak boleh Agama dinistakan apapun begitu. tidak boleh Baik, dinistakan. terima kasih Pak Novel sudah bergabung bersama kami. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih sekali lagi dan pemirsa tetaplah bersama kami untuk mengikuti perkembangan selanjutnya terkait dengan aksi yang dilakukan pada hari ini. Namun special report kami akhiri sampai di sini. Saya Fandi Asip undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Pak Novel, terima kasih.